orang tuh punya imajinasi liar bahwa dividen tuh uang gratis, itu bodoh. Kayak Sui, November gue call di video YouTube gue 1,9 berapa, sekarang 4, harusnya 5 ya hari ini. Gue belum cek lagi, harusnya 5. Naik dalam waktu 2 bulan. Terus sudah, selesai gitu. Out. Contoh tadi kan lu sempat bahas tentang hyperliquid gitu misalnya. Kayak apa itu dan kenapa itu sampai lu ngomongin? Oke, dulu pertama kali datang ke sini 35.000 nih. Ya. Ini sekarang udah 100.000. Auranya hari 100. Hari 100 ya. 100 turun dikit, besok 100 lagi. Ini auranya udah berubah lah, udah aura tambah cuan ini. Jadi hari ini gue bakal ngegali-gali tentang Bitcoin, altcoin, MicroStrategy, dan juga banyak Q&A yang lainnya lah, bisnis, karir, segala macam. Tapi kalau misalnya kita ngomongin Bitcoin nih bro, dengan teori dan apa yang kita pelajari dari masa lalu, kan seharusnya 2025 ini adalah cycle top. Seharusnya. Kalau misalnya kita ngomongin siklus 4 tahunan. Ya, gitu kan. betul. Nah, jadi yang kita pengen tahu itu juga rencana lu kayak gimana? Oke. Apakah rencana lu bakal trimming, kurangin dikit, atau lu beli terus, hajar terus, kayak gimana? Gini, gue kalau misalnya trim Bitcoin, gue tuh cuma akan pindahin aset kalau gue lihat ada investment lebih baik. Contoh, misalnya gue ada private equity investment yang menarik, baru gue trim barangnya. Tapi kalau sekedar untuk balik ke cash balance, setelah tahun ini gue pikir-pikir ulang, kayaknya enggak sih bro. Karena dia maksimum drawdown-nya menurut gue nggak akan sampai 55%, 50 lagi. Mentok banget itu 40 gue hitung. Jadi ketika dia drawdown 40, I think gue bakal mau tambah lagi justru. Gue bakal mau tambah lagi. Nah, jadi gue nggak akan trim di atas. Lu nggak akan trim di atas? Iya. Kecuali gue ada investment yang kira-kira bisa lebih dari Bitcoin ya. Bener. Baru itu gue masuk. Oke, kalau misalnya itu kan ngerti. Kalau misalnya kita punya alternatif yang lebih baik, lu menarik banget nih. Pindahin ke sana. Pindahin di sana, gitu iya. Kan. Nah, tapi kan masalahnya tadi kan, bahwa lu aja ada bisa aja ada potensi bahwa ini tuh terkoreksi 30%, 40%, segala macam kan. Bisa. Artinya kan sebenarnya alternatif lebih baiknya pegang cash juga lebih baik. Betul. Sebenarnya gitu Betul. kan. Kenapa lu nggak ada kepikiran buat trimming? Karena market timing seperti itu rarely works bro. Jadi kayak S&P orang tahu kan kadang mau drop. Contohnya kayak sekarang ini Magnificent Seven kalau kita lihat itu kan dropnya signifikan nih. Drop paling besar dibanding minggu-minggu sebelumnya per hari ini. Cuman apa kalau bisa timing Magnificent Seven turun begitu, tiba-tiba pas interest rate-nya berbalik, kalau dia terbang gimana? Gue nggak mau miss itu, karena Bitcoin itu kalau lu miss cuman kayak mungkin 13-12 hari terbaiknya, lu kehilangan semua return-nya. Karena dia naiknya satu hari itu tinggi sekali, terus habis itu baru rata lagi, naik lagi baru rata lagi. Sama persis kayak S&P. Lu kehilangan kayak 14 hari terbaik dari S&P, lu hilang semua return-nya. Jadi gue nggak mau kehilangan. Menurut gue, waktu di dalam market tuh always better dibanding gue coba untuk nge-time in atau out. Gitu sih. Oke, tapi menurut lu yang 4 tahunan ini masih bakal terjadi? Iya. Pasti menurut gue siklusnya bakal terjadi, tapi dia akan diminishing return bro. Jadi kalau misalnya kita forecast ke depan, Bitcoin kan 150% nih tahun ke tahun. Iya. Dari awal inception. Dia nggak bakal 150% tahun ke tahun terus bro, ARR-nya. Itu pasti turun. Iya. Mungkin gue prediksi by 2040 ya, itu udah turun around 20%. Jadi mungkin ke arah sana tuh bakal 30-40% tahun ke tahun. Jadi siklusnya dia nggak akan signifikan. Nggak akan naiknya lompat aja turun bawah. Karena kan udah ada institusi nih. Jadi bantalan bawahnya menurut gue bakal lebih aman sih. Apakah itu yang menurut lu, yang prediksi lu kenapa lu bilang potensi drawdown-nya udah nggak sebesar itu lagi gara-gara sekarang udah ada institusi maksudnya? Pasti, karena mereka akan nampungin flow-nya kan ketika nanti orang udah keluar. Retail keluar, dia nampungin. Coba tolong jelasin deh, kenapa dengan adanya institusi potensi drawdown-nya itu jauh lebih sedikit? Karena institusi itu mengintroduce banyak passive buyer. Jadi kalau kita tahu behavior ETF, misalnya BlackRock kan sekitar 1,1 juta Bitcoin lebih ya. Udah lebih banyak dibanding Satoshi. Dan itu kan banyak kan juga institusi maupun retail. Tapi kalau institusi kita lihat, yang non-proprietary trading firm ya, bukan yang kayak Jane Street, Jump Trading, maksudnya hedge fund yang long only, itu pasti banyak kan mereka cuman buy-in tiap kali orang mau masukin fund ke mereka. Jadi mereka akan punya quarterly buy-in gitu loh. Jadi habit untuk membelinya agak sedikit berbeda menurut gue bro, dengan adanya ETF. Karena ETF kayak SPY dan lain-lain itu kan pasif kan. IVV-nya BlackRock itu very passive gitu loh. Orang banyak kan per bulan bahkan naruh duitnya. Menurut gue habit yang sama akan terbikin di Bitcoin karena ETF ini. Terus kalau misalnya kita ngomongin cycle top ya, kayak menurut lu, dulu kan sempat kita ngomong lah, dulu ada beberapa prediksi, 100.000, ada yang 250.000 gitu. Apakah menurut lu 250.000 ini potensi di siklus ini? Siklus ini enggak, menurut gua kita bagi 3 aja, bear case, base case, sama bull case. Bear case-nya mungkin di 125, itu bear case-nya. Base case gua tuh 150.000 sebenarnya.
cycle ini. Masih dan konsisten bull berarti case-nya dari tahun 200 lalu ribu. ya? Masih Kalau konsisten. ngomongnya kayak gitu. Iya, ya? dan kan 100 ribu gue pikirnya, gue prediksinya sekarang nih. 100 ribunya. Nggak ada yang bilang loh 100 ribunya itu 2024, cuman gue sendiri yang bilang. Gue bilang 2024 akhir itu 100 ribu, bull case-nya 200 ribu sama. Base case-nya 150 ribu. Karena hitungannya tetap sama tahun lalu. Dari zaman 30 ribu juga masih tetap sama menurut gue hitungannya. Apa yang menurut lu ya, kayak kita ngomongin dua-duanya deh case-nya. Apa yang mengakibatkan Bitcoin itu nyampe ke 125, abis itu dia bakal turun? Atau sebaliknya, yang bull case. Apa menurut lu yang perlu terjadi supaya kita ini bisa sampai 200 ribu sebelum ada koreksi? Mungkin adopsi dari negara, bro. Gue butuh adopsi dari negara-negara yang lebih besar dari Bhutan ya. Jadi mungkin adopsi dari negara-negara itu akan nge-push. Gak tau gue mungkin Bank of Japan punya play apa. Kan dia hari ini rate hike nih. Tapi mungkin adopsi dari negara-negara yang sedikit lebih besar ya bro ya. Dari negara-negara yang so far udah ada adopsi massal kan kayak El Salvador dan juga Bhutan. Gue butuh negara-negara yang lebih besar untuk dongkrak itu sih. Dan mungkin lift ban dari India untuk lebih open. China juga siapa tahu bisa berubah ya pandangannya. Itu sih yang gue lihat. Itu yang butuh terjadi supaya itu bisa mencapai ke 200 ribu ya. Terus kalau misalnya, tadi kan lu bilang ada potensi better alternatif baru lu mau trimming untuk Bitcoin kan. Contoh yang bisa berpotensi lebih baik daripada Bitcoin itu kayak apa? Nah, ini tuh pertanyaan yang sangat-sangat bagus. Ini bagus banget pertanyaan bro. Karena mungkin orang banyak yang nggak paham konsep ini. Kayak contoh gue punya Bitcoin. Tadi gue prediksi IRR-nya 30-40%. Itu prediksi gue. Gue pun 30-40 per tahun gue happy. Makanya nggak bakal gue jual. Berarti itu investasi yang harus bisa ngalahin 30-40% itu. Dan itu biasanya pasti ya antara venture deal yang kecil-kecil banget yang bisa naik ke 100 kali, atau nggak tahu private equity investment yang bisa ngalahin 30-40%. Tapi jarang bro. Makanya gue sekarang kalau ditawarin orang bisnis, sulit banget. Jadi orang tuh nawarin gue bisnis itu sulit banget. Tim mau bikin ini, begini. Sabar dulu bro, ini 30% per tahun atau enggak? Kalau enggak, gue Bitcoin aja gitu loh. Jadi kayak misalnya, tim ada hotel nih menarik nih, mau bangun nggak kita hotel, ada service apartemennya segala macam, bisa long stay, bla bla bla, ada amenities ini. Modalnya misalnya, oh ini berapa ratus M, kita bagi. Gue kayak sabar dulu. Ini 30% nggak tahun ke tahun. Jadi gue selalu begitu bro sekarang. Lu nggak, oke, gue ngerti. Itu kan kalau misalnya teman-teman supaya teman-teman tahu, ada yang namanya itu required rate of return. Jadi kita semua itu memiliki minimum return yang kita butuhkan itu berbeda-beda. Kalau misalnya tim tadi bilang dia 30%. Karena aset yang gue pegang minimal menurut gue akan 30%. Betul. Gitu. Nah kan ada orang lain juga mungkin mereka itu cuma taruhnya di obligasi. Jadi misalnya mereka ditawarin bisnis 15%, 20%. Menarik buat mereka gitu kan. Nah, tapi kan pertanyaan gini bro. Yang kita tahu juga adalah Bitcoin itu kan volatile. Yes. Terus yang tadi kan, misalnya kita punya aset play lain kayak tadi hotel lah, atau villa atau apapun itu. Misalnya mereka menawarkan lo return 20%. Tapi 20% ini relatively lebih konstan gitu. Resiko drawdown-nya buat dia cut jadi setengah, less likely lah. Apalagi kalau misalnya punya harga tanah yang BU segala macam gitu. Nah, apakah lo ada consideration itu? Oh yang ini less volatile, jadi yaudah deh. Nggak ada bro, karena 30-40% threshold gue tadi itu sebenarnya kan forecasting satu masa depan. Dan dua itu bukan historical return yang 150%, itu udah gue diskon banget dari volatilitasnya. Kan aslinya 150 kan. Tapi kalau 150 nggak ada investasi yang bisa ngalahin itu dong. Ada lah beberapa. Cuman maksudnya pilihannya sedikit dan apakah bisa uang sebesar itu? Ini pertanyaannya kan. Contoh deh. Kayak misalnya saham gitu kan, yang lagi hype. Misalnya gue contoh Pani di sini kan. Kamu masih bisa masuk berapa memang Pani? Ini kalau gue buka di Bloomberg sini kan gue bisa lihat bro, ownership-nya siapa aja yang punya. Kan banyak kan mostly fund-fund teman gue kan. Cuman gue bisa lihat floatnya kecil sekali kok. There's no real money made there. There's no real money. Cuannya total orang di luar itu nggak nyampe beberapa T bro. 2 T aja nggak nyampe. Cuan dari semua yang pernah masuk di Pani ya, kecuali ownernya ya. Iya. Itu nggak nyampe 2 T bro. How much money can you make kan? Pertanyaannya itu. Kalau misalnya mungkin uang 1 M, bisa lah jadi berapa gitu kan. Cuman kalau size gue kayaknya nggak bisa bro. Masuk pun nggak bisa. Jadi itu kan harus sangat select investment. Dan Bitcoin itu threshold-nya gue bisa masukin semua uang gue loh untuk 30%. Makanya sulit. Makanya menurut gue pertanyaan lo bagus. Karena memang sekarang gue ditawarin orang bisnis atau opportunity itu rada susah. Jadi kayak, ini ngalahin Bitcoin nggak? Karena gue mendingan beli Bitcoin terus gue tidur gitu loh. Dibanding gue dabblingin. Sama kayak event kripto-kripto lain. Contoh kayak gue ada beberapa lah masuk yang aneh-aneh kayak Hyperliquid dan lain-lain. Cuman, apakah gue berani masukin semua duit gue? Jawabannya kan enggak. Kalau Bitcoin ini something yang gue bisa bener-bener kayak Michael Saylor gitu loh. Semua harta gue jeder gitu. Gue berani. Itu bro. Jadi dari seluruh portfolio ya, sekarang berapa persen yang Bitcoin? Waduh.
98% kali ya. Gila. 97 lah, 98. Personal asset ya. Ini maksudnya including semua, including real estate holdings dan lain-lain itu 98%. Oke, gini bro. Kalau misalnya kita ngomongin 30% per tahun ya. Iya. Tentu kalau misalnya kita ngomonginnya itu, misalnya kemarin waktu turun jadi 92.000, koreksi sedikit lah gitu. Iya. Ya mungkin itu bisa gitu. Tapi yang pasti banyak audiens nanya adalah, sekarang kan balik lagi nih ke 100.000. Bro Tim gimana nih? Masih layak nggak buat beli sekarang gitu? Pasti kan pertanyaan itu kan. Iya. Apakah menurut lu kalau misal lu consistently beli tanpa mikir di harga berapa, misalnya 100.000 segala macam. Iya. Apakah this will kayak tetap bakal ada high lagi yang bikin 30% per tahun? Udah pasti, di mana aset yang supply-nya terbatas dan demand-nya bertambah terus dari ETF ini sudah pasti kan jawabannya. Jadi 30% tuh prediksi gue, ada orang yang nggak ngerti semua tentang ini. Kalau kalian mau beli Bitcoin, anggap aja 30% tahun ke tahun, that's it, dah. Simple kan. Kedepannya bakal begitu terus menurut gue. Bakal ada turunnya, tapi kalau average, dia bakal turun. Jadi mungkin sekarang 40, sekarang 40 lah. Masih 40, 2030 ntar turun. Terus di 2040 mungkin sekitar 18, jadi dia akan turun ke sana nanti. Oke, ini pertanyaan publik nih. Apakah dengan kepemilikan Bitcoin yang terpusat di suatu entity seperti BlackRock, MicroStrategy, Bitcoin ini bisa dikontrol sama mereka? Nah ini kan pernyataan-pernyataan aneh ya menurut gue. Kayak misalnya BlackRock gitu, apakah itu dikontrol sama BlackRock? Ya enggak. Kalian pelajarin dulu ETF itu apa gitu kan. Kayak misalnya lu beli IVV-nya BlackRock deh, apakah itu S&P-nya jadi punya BlackRock? Kan kagak. Itu dia cuma jadi asset manager yang advisor yang pegang uang lu kan. Ya. Cuman bukan berarti itu haknya dia, itu kan tetap punya lu sebagai pemegang ETF-nya. Sama seperti IBIT-nya BlackRock di Bitcoin. Itu bukan 1,1 juta punya BlackRock. Sure ada posisi mereka sendiri, tapi kan itu ada posisinya Millennium, ada ya banyak lah bro yang punya, itu bukan punyanya BlackRock intinya gitu. Ya. Tapi kalau MicroStrategy itu beda karena dia memang pegang sendiri. Karena dengan dia issue convertible note itu dia beli pakai uangnya sendiri. Itu memang tersentralisasi, tapi menurut gua terlalu kecil ya posisinya untuk bisa ngapa-ngapain juga. Gitu. Terus ini nih, tips self-custody crypto. Apakah hardware wallet cukup atau perlu multisig? Hardware wallet pun udah cukup sih menurut gua. Kalau misalnya size-nya nggak terlalu besar, multisig menurut gua nggak perlu ya. Tapi yang kalian perlu pikirin adalah gimana caranya turunin itu kalau misalnya kalian udah lebih berumur dan uangnya besar kan. Gimana caranya setup trust, misalnya di Singapura, bikin umbrella fund dulu. Banyak sih caranya, tapi menurut gua paling simpel ya lu custody di hardware wallet lah. Kalau teman-teman di sini mungkin lebih praktikal kali ya bro ya, untuk hardware wallet aja cukup, cuman ya jangan hilang gitu. Iya, iya. Terus jangan sampai difoto juga ya. Iya, jangan difoto ya teman-teman ya. Oke, kita ngomongin ini bro, MicroStrategy. Tadi kita udah sempat bahas. Lu pegang saham MSTR? Pegang. Gua pegang itu dari awal banget. Jadi, nah tapi kan problemnya sama. MSTR gua nggak berani masukin sebesar gua masukin Bitcoin. Walaupun it's a Bitcoin play, tapi kan gue nggak tahu isinya otaknya seller apakah dia bakal deviasi dari plannya atau enggak. Jadi waktu itu gue sempat pegang dari zaman pre-split tuh, kalau sekarang berarti masih kayak 30 berarti. $30 sampai 300 kan sekarang. Memang dia alpha dari Bitcoin jauh sekali dan dia the best performing aset di US kan, ngalahin Nvidia. Karena menurut gue seller itu ketemu bahwa Rockefeller itu zaman dulu tuh dia bukan jualan oil, tapi dia refining oil. Nah, seller ini mau nge-refining Bitcoin, bukan jualan Bitcoin. Bukan dia mining Bitcoin dan dia jual, tapi dia nge-refine Bitcoin dengan nyari yield dari Bitcoin yang dia pegang sendiri. Jadi dia memanipulasi lah kasarnya capital market untuk melakukan ini gitu. Sama contohnya seperti perusahaan properti yang besar. Misalnya gue punya perusahaan properti namanya Timi nih, listed ya kan. Gue goreng sampai 100T, lalu gue repo terus gue beli tanah. Mirip gitu lah gayanya. Wah, kayak saham tertentu deh kayaknya. Oke. Tapi idenya agak mirip. Idenya mirip. Bukan repo. Saya bukan repo, dia convertible note pakai call optionsnya, tapi you get the point, lumayan mirip lah. Iya, iya. Intinya manfaatin capital market untuk dapetin capital untuk melakukan sesuatu. Iya. Cuman kan kalau one day dia begitu terus dia nggak beli Bitcoin kan, kita nggak tahu kan resiko manusianya kan. Jadi gue nggak. Itu yang mengakibatkan lu nggak berani masukin gede lah. Yes, gitu. Asal ada manusianya. Ada gitu manusianya tetap. Tapi kalau kayak gitu kan, kalau misalnya lu 98% itu di Bitcoin, berarti bisa dibilang all other investment lu itu kecil sekali lah. Bisa dibilang MSTR pun juga nggak sampai 1% kalau bisa dibandingin sama. Itu di otak gue kelatar ke dalam Bitcoin investment. Okay. Jadi kan MSTR gue nggak cuma beli MSTR bro. Jadi gue beli ada namanya MSTX. Jadi MSTX itu adalah ETF untuk ngelong 2 kali dari MSTR. Gila. Oh, iya. Jadi leverage play gitu dong. Leverage play. Jadi kalau lu beli MSTX itu basically itu Defiance Capital punya ETF.
lu bisa dapat double dari MSTR punya gain. Jadi itu luar biasa. Jadi Bitcoin kalau lagi naik, lu beli MSTR, dari itu naiknya tinggi banget. Fun fact ya buat teman-teman. Iya. Cuman dia dua arah ya, dua arah. Harus disclaimer dua arah. Ini cuman buat pro play aja Iya, gitu. bahaya. Iya. Tapi apa pendapat lu tentang Michael Saylor? Misalnya tadi, ya gue yakin dia di dunia inilah dia kan merally Ya. Bitcoin banget gitu Bener. kan. Tapi ada nggak sih yang lu nggak setuju dengan pendapat dia? Menurut gue ya, nggak ada. Karena gini, Saylor tuh gue pelajarin dia dari awal-awal dia keluar yang di Bitcoin kan, 2020, 2021 gue mulai ngikutin dia. Lalu gue pernah, kalian boleh teman-teman coba cari deh, dia punya forecast tentang dunia. Contoh ada 2, kalian baca bukunya, The Mobile Wave itu. Sama kalian nonton interview dia tahun 2012 tentang Apple. Itu pasti pandangan lo terhadap dia berubah. Dia prediksi dunia tuh exactly as it is sekarang, 10 tahun yang lalu. Dia bilang semuanya akan ke mobile zaman Apple, semuanya akan pakai ini, pakai itu, pakai ini, pakai itu, dan semuanya terjadi bro. Jadi ini bukan orang bego baru kemarin sore gitu. Nah, this is a very smart guy. Menurut lu ya, apakah dia itu super bullish tentang Bitcoin gara-gara dia emang percaya banget sama fundamental Bitcoin 100%? Atau sebaliknya? Sebaliknya itu maksudnya dia punya kepentingan. Oh, kalau dia punya kepentingan buat naikin terus bahasanya orang banyak komentar ngopom-pom gitu ya Bitcoin. Kalau Saylor gue tahu dan based on dia punya interest dan gue ada beberapa orang yang actually kenal personal sama dia itu ke Bitcoin tuh sama persis kayak gue bro, out of desperasi. Tolong elaborasi. Jadi Saylor itu kan punya posisi cash di balance. Gue lumayan study MSTR tuh very deeply karena gue invest di sana kan. Jadi waktu 2020 dia tuh punya cash balance around 500 juta USD yang dia kumpulin dari jualan software yang lama banget. Jadi dia jualan software tapi dia bingung gimana caranya dia grow ini perusahaan tuh 15% tahun ke tahun. Karena lu kalau punya perusahaan TBK di US, you have to grow untuk ngalahin S&P. Kalau nggak lu dilihat shareholder sebagai gagal. Iya. Nah dia bingung ini gimana cara gue bisa grow 500 juta cash balance ini. Jadi akhirnya dia cari-cari aset satu dunia. Persis kayak gue ceritanya. Jadi gue itu waktu itu juga sempat cari-cari aset di satu dunia ini. Saham Indo, kayak mau saham India. Dia cari semuanya. Real estate, semua segala macam. Akhirnya dia nyampe ke Bitcoin. Di Bitcoin dia lihat, oh sama kayak gue bisa 30% ARR-nya. Dia masukin 250 juta dolar di situ. Dia punya treasury. Nah, tapi dia siapin 250 juta yang lainnya untuk buyback bro. Orang-orang yang nggak mau ikutin idenya dia. Jadi dia harus bakar 250 juta dolar cuman untuk bayar 250 juta Bitcoin. Jadi posisi dia gini, kalau 500 juta dia tahu inflasinya 15%, itu dia tahu cash-nya akan sisa setengah dalam waktu 3 tahun. Jadi mending sekarang aja gue setengahin. Jadi 250 juta dia bayar tuh ke investornya, 250 dia masukin. Itu desperasi play menurut gue. Karena dia udah nggak punya opsi. Persis kayak gue bro, di 2020. Waktu itu gue lihat kayak saham Indo very tough waktu itu. Gue kan equity investor juga. It's very, very tough. Bahkan lagi orang bilang, oh tapi kan bisa naik 100%. Coba buktiin ke gue siapa yang cuan paling banyak. Kan I actually can open bro di sini bro. Kalau misalnya gue lihat nih top holdingsnya di sini yang besar-besar. Itu nggak banyak bro. Uangnya tuh nggak banyak. Jadi kalau orang bilang maksudnya? Enggak. Saham-saham yang bisa naiknya tinggi gitu. Oh. It's not much gitu kan. Nah, kayak gini lu nama-namanya beberapa yang lu kenal kan. Maksudnya it's not a lot of money gitu. Jadi gue nggak percaya kalau orang bilang bisa bikin duit cuan ratusan miliar dari ini nggak ada. Karena basically nggak ada. Kan it's open, it's public kan. Buat Bloomberg. Boleh nggak sih screenshot ini dan jangan. Tapi ya itulah. Itu kalau misalnya kayak orang bilang bandar bisa buka ya bisa buka gitu kan. Itu aksesnya nggak bisa publik, nggak bisa akses. Tapi basically nggak banyak kan bro. Yang namanya kita ada yang kita kenal gitu di situ kan. Iya. Jadi bukan buat semua orang playnya. Dan kalau mau main seperti itu juga gue mesti izin sama emitennya. Aduh, pusing bro. Karena dulu gue ada pengalaman gak enak juga gitu. Gue beli terus disuruh serahin tiba-tiba. Ya gitu, jadi lu beli saham, abis itu disuruh serahin. Boleh elaborasi disuruh crossing. Kenapa bisa kayak gitu? Gue gak bisa explain lah. Pokoknya tapi intinya begitulah. Tapi kenapa lu punya hak? Kenapa lu bisa dipaksa untuk jual? Bukan dipaksa jual, bukan dipaksa jual. Dia emang beli di premium. Tapi kan gue belum mau jual di harga itu. Oh. Tapi dia minta ya dia kasih harga premium lah. Nah iya, maksudnya supaya kita ngomongin saham Indo lah ya. Yeah. Tapi apa yang akan terjadi kalau misalnya lu nggak mau jual di harga premium itu? Ya jadi nggak enak dengan dia. Oh. Gue bikin musuh dengan dia dan gue nggak pengen bikin musuh dengan orang seperti itu gitu. Oh. Gue juga pernah beli emiten orang, terus gue beli di market semuanya bro. Pelan-pelan gue beli di market. Gue untung sendiri, gue banting sendiri, emitennya datang ke gue. Sering banget kayak begitu, kayak apa namanya? Sampah lah begitu, game gitu gue nggak suka. Dan gue tinggal lihat kan total dari yang bikin duit di misalnya Indonesian Stocks itu.
yang paling kaya mungkin 5T, 6T, 7T itu paling mentok. Cap-nya segitu. Dan gue nggak target cap segitu di hidup gue gitu. Jadi gue cari alternatif aset. Gue waktu itu sempat mikir kan kayak Indonesian property juga. Tapi ya as you know, lu kan orang property, it's very tough juga bro. Misalnya office building kayak misalnya di daerah sekarang. Contoh misalnya PIK lah, gue kasih contoh PIK. Ekspansinya tuh nggak segampang yang dulu gitu. Nggak segampang PIK 2 yang barusan dijual semua. Tapi yang ke ujung-ujungnya tuh begitu mau jual-jual rumah pasti udah rada susah bro. Karena properti itu memang sangat dinamis ya. Dan office building ya. Dari at least yang teman-teman gue di Jakarta tuh udah sangat rebutan lah gitu. Perusahaan besar cuma sedikit. Yang kayak TikTok gitu yang ngambil banyak tuh cuma sedikit. Nggak sebanyak itu lagi. Jadi terlalu banyak supply-nya dan not enough demand. Iya. Real estate itu yang gue lihat ya. Benar. Dan kita sebagai orang Indonesia kan jadi kesulitan bro. Akhirnya waktu itu gue sempat lari ya paling S&P. Ya gue keluar kan akhirnya. Ya sama kayak lu juga. Akhirnya kan saham US gitu. Kalau Indo ada yang bisa naik ribuan persen. Tapi itu very sedikit. Iya, kecil banget. Play-nya tuh sedikit. Nggak banyak. Masuknya mungkin dari juga, 900 saham iya. cuman 1 bro. Tapi apakah akan ada lagi tahun depan? Nggak tahu. Mungkin once in a blue moon. Tapi kayak sekali gitu. One hit wonder. Kayak gue di Arto, apakah gue bisa replicate cuan gue di Arto? Gue dari 300 perak sampai 18.000 pre-right issue. Apakah mungkin bisa begitu lagi? Kan gue coba bro begitu lagi. Kena gue habis itu kan. Kenapa? Gue kena di saham yang lain kan akhirnya. Gue coba begitu lagi gue kena. Pasti begitu. Karena gue punya teman yang grow capital dari 50 juta sampai 500 M di saham Indo. Itu dia mentok akhirnya kayak susah gitu. Naiknya susah. Dijegal terus. Kalau udah gede gitu. Kalau Bitcoin nggak ada yang jegal gue gitu. Iya. Cuman gini ya bro ya. MSTR kan dia pegang sekitar 450.000 Bitcoin. Dan sedikit garis besarnya lah ya cara kerjanya supaya teman-teman bisa ngikutin. Dia kan basically kan keluarin convertible note supaya dia bisa punya cash untuk beli Bitcoin lebih banyak. Betul. Gitu kan. Betul. Jadi kalau simple itu kayak gini. Kalau misalnya harga sahamnya itu nggak naik, si MicroStrategy harus balikin pokoknya. Iya. Tapi kalau misalnya sahamnya naik, bisa di-convert menjadi saham. Yes, gitu kan? Jadi maksudnya convertible, bener banget. Nah, jadi banyak yang bingung kan, kenapa bisa bunganya murah? Karena convertible note itu kayak Bro Leon jelasin tadi. Jadi actually, itu ketika lu beli note-nya itu bisa jadi 30% note-nya, bukan 0, itu yang orang-orang tuh nggak paham. Dan itu bukan leverage, teman-teman. Itu convertible note. Bisa di-convert balik ke shares-nya MSTR itu. Betul. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman udah tahu konsepnya, yang gue pengen tanya Bro Tim ini kayak gini nih. Kan yang namanya convertible note, ini kan ada deadline-nya. Ada tanggal kapan ini di-convert atau enggak gitu. Di-convert atau harus balikin. Tapi kan panjang, dia punya tariknya panjang sekali ya. Kan biasanya dia lebih dari 5 tahun lah yang dibikin gitu kan. Dan adalah gara-gara 5 tahun yang udah dibikin dari beberapa tahun lalu udah bakal expire dalam 2 tahun ke depan. Gitu kira-kira kan. Nah makanya pertanyaan kayak gini. Pertanyaan adalah kalau misalnya udah ada due date-nya nih. Abis itu harga Bitcoin ini nih lagi terkoreksi. Lagi di masa koreksi dalam lah gitu kan. Yang terjadi kan adalah si Michael Saylor ini harus jual Bitcoin dia untuk ngebayar utangnya. Oh enggak, gini kan convertible note itu something yang tied up di capital marketnya. Nah ini kepintaran dia. Bitcoinnya itu dia nggak ada hubungin sama ini. Nah, jadi itu nggak akan nge-call Bitcoin itu nggak mungkin. Nah tapi kan dia gimana cara bisa punya cash untuk ngebayar? Convertible note kan cuma ditukar sama dia punya saham MSTR. Jadi orang cuma dapat MSTR yang rugi. Makanya dia nggak akan pernah kena margin call. Bukannya convertible note-nya ini pilihannya itu di pemilik convert atau enggak? Convertible note-nya ya. Jadi kalau misalnya harga sahamnya turun, gue nggak mau convert dong. Nah, that's why dia itu mainin yang namanya volatility market, bro. Jadi kalau yang barang-barang kayak MSTX segini, ini justru yang bikin seller tuh bisa nge-raise note-nya dia. Tolong elaborasi, bro. Gue nggak paham, bro. Jadi gini, seller itu ini bukan hutang kayak yang teman-teman pikir. Jadi dia memanfaatkan yang gue sebut tadi, ya options marketnya bro. Options marketnya. Jadi para trader-trader derivatif di options market ini yang create dia punya demand untuk convertible note ini. Jadi convertible note-nya itu bisa 60% teman-teman dapat kalau beli bonds-nya. It's actually can be converted ke 60%. Dan ini di trade harian bro. Di market belakang, secondary market. Jadi dia tuh nggak dia dapat duitnya dari sini. Gitu. Dia ada sempat jelasin presentasi sejam bro buat jelasin ini. Konsepnya dari dia sejam. Tapi basically dia tuh tidak bisa di callback ke Bitcoin-nya.
Nah, ya nggak bisa di callback ke Bitcoin, ngerti? Ya dia kan kalau misalnya yang gua ngerti ya ini ya secara apa namanya on the surface. Ya. Kalau misalnya harga sahamnya ini turun, Yes. otomatis kan si Value dari note bisa turun kalau bisa misalnya turun. convert balik. Dan pasti kan gua nggak mau convert jadi saham. Ya. Gue mendingan tarik balik utangnya, Yes. gitu kan? Ya balikin aja pokoknya. Kalau Yes. gitu, misal 100 juta dolar gitu misalnya. Tapi kan dalam bentuk cash, bro. Dalam bentuk cash, Ya, betul, dalam bentuk bukan cash. dari Bitcoin. Betul, bukan dari Bitcoin, Betul. setuju. Nah, masalahnya kan ini, dia punya bisnis kan sebenarnya not doing well. Dia punya software bisnis lah, itu bukan yang grow-nya kencang, bukan. Yang mengakibatkan kenaikan dia punya cash flow segala macam kan semuanya bukan dari bisnis dia lah. Bisnis dia tuh bisa dibilang nggak ada gitu dibandingin Bitcoin sekarang gitu kan. Otomatis kan untuk dia bisa mendapatkan cash, caranya gimana kalau misalnya di luar dari jual Bitcoin-nya? Kalau misalnya di fair value accounting, kalau US kan pakainya sama persis kayak kita PSAK Indo kan. Kita fair value accounting di mana kalau misalnya kita taruh Bitcoin di neraca kita, P&L neraca setiap bulan itu direkap balik untuk jadi keuntungan atau kerugian. Oke. Jadi kalau misalnya itu dalam formatnya tadi, itu kan bakal jadi minus tuh. Bener. P&L-nya. Dan dia itu kalau convertible, setahu gue yang convertible-nya dia itu agak beda sama yang lain. Dia itu nggak bisa, dia bikin klausul itu nggak bisa di callback pokoknya kalau dia punya aset pokok. Karena kenaikan ketika MSTR-nya naik, mereka bisa trade convertible-nya untuk 30-60% tadi. Itu resiko yang mereka ambil untuk membeli convertible note-nya. Jadi yang beli convertible note-nya MSTR ini bukan orang-orang seperti investor institusi yang beli bonds, bro. Ini trader-trader di Millennium, Susquehanna. They know what they're doing dengan volatility dari bond-nya ini. Gitu. Dan itu yang mereka manfaatin. Jadi Jadi kan orang bilang siapa yang ngasih dia 5 billion? Itu jawabannya orang-orang kayak Susquehanna, Millennium. Ini bukan investor bond long term, bro. Ini trader harian bonds. Jadi bonds itu kan ada marketnya lagi kan. Apalagi convertible yang seperti seller ini. Jadi Bitcoin itu dia itu simple kayak gini. Teman-teman anggap itu tuh kayak Iron Man menurut gua. Itu Bitcoin tuh kayak baterainya. Iron Man itu Michael Saylor. Jadi dia itu cuma nge-power pakai Bitcoin dengan volatilitas ini. Makin tinggi fall-nya Bitcoin, itu dia akan makin bisa raise convertible note yang sama terus. Jadi dia butuh fall-nya tuh 60. Kalau dia fall-nya kayak S&P 15-20, dia nggak akan dapat, bro, convertible kayak gini. Misalnya gue punya perusahaan TBK namanya Timi gitu kan. Timi tapi beli balance sheet pakai SPY, itu gue nggak bisa raise convertible note. Tapi kalau Metaplanet atau MSTR, dia bisa. Karena fall-nya tinggi. Dari top 500 perusahaan yang ada di S&P, fall paling tinggi itu MSTR, bro. Iya, betul. It's the highest fall, aset. Dan the most liquid. One of the most liquid. Karena bayangin aja, MSTX yang gue sebut tadi, yang Defiance Capital punya, itu dalam waktu 2 minggu, bro. Itu 2 billion USD volume. Tanpa marketing, tanpa apapun. Nah, dari situ yang dia manfaatin terus untuk raising bonds. Gitu. Jadi menurut lu nggak ada resiko dari segi potential domino effect? Misalnya nih harganya turun, si MSTR harus jual Bitcoin, bikin panic, bisa harus jual lagi, nggak ada resiko? Kalau teman-teman benar-benar tahu strukturnya itu nol, nggak ada, nggak mungkin. Nggak bisa domino yang kayak orang-orang pikir dia kayak kena margin call, tapi nggak ada, dia nggak ada margin call. Iya. Interesting. Oke, sekarang kita ke altcoin. Apakah meme dan altcoin season kayak Feb Mei 2021, pertanyaan publik ya, bisa terulang di tahun 2025? Gini ya, kalau misalnya kayak begitu itu kan kayak gue sebutnya bodoh chasing bodoh kan. Apakah gue beli kecil-kecil gitu kan. Dan itu pun lucu-lucu doang, bro. Lucu-lucu doang. Tapi apakah gue akan berinvestasi dengan gue? Of course enggak. I wouldn't touch it with a 10 football gitu. Kayak gue jauh-jauh. Gue orangnya sangat fundamental, bro. Kayak lu kasih gue Bitcoin, lu kasih gue gedung, lu kasih gue fundamental. Gue gak suka gitu-gitu. Not my cup of tea. Lu emang berlawanan arah sama kakak ya kayaknya ya? Kakak lebih dia juga sama. Explore ke altcoin. Bukannya dia lebih ke altcoin heavy dibandingin Bitcoin? Dia memang altcoin heavy, tapi altcoinnya juga yang besar tuh beneran, bro. Misalnya kayak Hyperliquid atau yang lain, Solana gitu. Dia, meme coin dia tuh, kalau teman-teman tahu, portion tuh juga kecil banget dari dia punya portfolio. Itu kayak cuman main-main doang. Gitu. It's not kayak the way we make money, enggak gitu. Menarik, oke. Terus, iya, sebenarnya yang bikin gue soalnya kan Bro Tim ini kan sangat open dengan portonya kan, 98%. Dari itu kayak podcast pertama kita juga sama, 98% juga. 98%. Jadi sebenarnya bisa dibilang ya, kalau misalnya teman-teman ada yang meresap dan mengikuti apa yang diomongin dan pengen mengikuti dan juga pengen copy paste portonya, gampang belinya Bitcoin. Nggak usah pikirin 2% ya. Nggak usah mikirin. Nggak usah 2% ya. 98%-nya lu tuh udah bisa copy paste sebenarnya. Iya benar.
Bener, udah bisa copy paste Bisa bener. copy paste sebenarnya. Nah itu yang menurut gue simpel, bisa di copy paste bro. Karena nggak semua investment tuh bisa di copy paste seperti itu. It's only Bitcoin, S&P, sedikit. Karena Iya, MSTR gue juga nggak berani loh bro. Suruh anak-anak mereka, oh beli MSTR gue nggak berani. Karena itu ada orangnya, ada manajemennya. Kan sekarang seller racing begitu. Kalau dia racing next pakai cara yang lebih aneh kan gue nggak bisa kontrol dia kan. Iya, iya. Kalau menurut gue sekarang masih aman, tapi even bulan depan pun gue nggak tahu orang itu mikir apa. Gitu loh. People can change gitu People ya. can change ya. Nah, kalau misalnya kita ngomongin altcoin nih bro, kira-kira ada nggak sih altcoin yang worth untuk dieksplor? Bukan untuk dibeli ya, tapi untuk dieksplor gitu. Contoh tadi kan lu sempat bahas tentang Hyperliquid gitu misalnya. Kayak apa itu dan kenapa itu sampai lu ngomongin? Oh, jadi itu gue pegang beberapa posisi lah, tapi maksudnya gue balik lagi, gue nggak besar. Kayak Sui, gue ada pegang, Solana gue ada pegang. Hyperliquid itu basically a DEX. Dia decentralized exchange, basically dia pengen bikin kayak Binance tapi versi DEX, gampangnya gitu. Jadi dia bikin semuanya sendiri, Oracle-nya dia bikin sendiri, Bridge-nya dia bikin sendiri, EVM-nya dia bikin sendiri, virtual machine-nya. Dia nyontek bahkan cara staking-nya ETH. Jadi dia bikin semua dalam ekosistem sendiri. Di mana semua itu swap-nya harus pakai dia punya token namanya Hype. Jadi ya basically itu DEX, cuman gue sukanya DEX tuh banyak suka nyolok punya orang gitu. Tapi dia ini layer 1 sendiri, semuanya sendiri, ekosistemnya sendiri. Dan kalau gue ngeliat balik lagi gini, apakah ini akan gue hold 2 tahun? Probably enggak ya bro ya. Gue cycle top, kalau ini gue buang pasti. Oh gitu? Iya, karena gue pegangan dari bawah kan, dari $3. Jadi kalau misalnya nanti naik ke 50, itu gue jual lah semua. Nah, menurut lu ya, apakah Binance bisa dikalahkan potentially dengan, maksudnya bisa terancam lah dari segi market share dengan adanya Hyperliquid ini? Enggak lah, jauh banget. Susah menurut lu? Langit dan bumi. Iya. Kan sekarang lagi mungkin dari segi posisi kan. Tapi apakah dengan mereka punya DEX dan juga user interface yang friendly segala macam, bisa nggak sih dia catch up atau menurut lu no hope gitu? No hope. Nggak, not even close lah. Not even close, iya. Close. Terus oke, ini ini ada banyak yang nanya tentang Manta, masih ada. Ya. Gagal move on. Udah dari kapan lalu. Tapi mungkin ini kali ya, yang mereka nanya itu adalah bukan prospeknya kayak gimana, tapi lebih ke arah advice-nya kayak gimana. Apakah sebaiknya itu mereka tetap hold, atau mereka cut loss aja, atau kayak gimana? Jadi Manta itu kan play-nya pertama, research yang dibikin sama tim dari Akademi Kripto juga tuh di 2,1. Research internal kita ya. 2,1 yang kita sempat share juga ke publik kan. Nah, jadi problemnya dengan waktu itu, kan kripto lagi hype bro. Iya. Jadi kayak video gua nih, yang kita lagi syuting sekarang, ini suka dipotong tuh kayak 3 minggu lagi nanti. Bisa ada yang viral klipnya nih 3 minggu lagi. Itu yang terjadi waktu itu di Manta. Ketika gua dari 2,1 gua ngomongin 2,7, gua ngomongin 3,3, gua ngomongin, kan udah keempat. Aset tuh basically udah double. Iya. Terus digoreng-goreng kan di TikTok. Oh ini Timothy beli Manta, tapi di 4 digorengnya. Tapi kalau di track back videonya tuh 2,6, 2,7. Si kakak tarik garisnya kan. Terakhir bahkan gue ngomongin tuh 3,2 kalau gue nggak salah. Asetnya tuh udah keempat. Gitu. Regardless of apapun, it's a double asset menurut gue. Kayak MSTR. Orang mau nyalain gue MSTR, dia drop misalnya 50%. Naiknya tuh udah 300%. Gitu. Jadi menurut gue, nah ini ya makanya gue selalu nyaranin orang kalau beli tuh Bitcoin, S&P. Karena they don't know when to buy. Contoh. Lu beli Pani, lu cuan, gua cuan. Yang beli bisa rugi nggak? Bisa. Karena masuknya beda, keluarnya beda. Aset tuh sama semua. Jadi kalau dibilang sarannya apa ya, gua kagak tahu lu punya posisi gimana gitu. Gua bukan financial advisor lu dan gua nggak peduli juga gitu posisinya gimana. Karena dari yang gua tahu, dari analisa gua, the asset doubled already, so be it gitu. Iya. Gua pun untung gitu. Iya. Lu untung maksudnya lu waktu di 4 lu jual gitu semuanya? Nggak, gue nggak jual semua. Gue ke retrace balik ke 3,3 baru gue jual. 1,8 gue beli lagi, 1,9 untung. Gue ada beli-beli ya, ada trade-trade gitu. Oh lu trade tapi? Ada, lu beli 1,8 besok lu jual lagi? Jual lagi, ada lagi. Kayak gitu-gitu ada. Gue trade-trade gitu ada. Jadi yang waktu lu nge-call itu tuh bukan untuk di buy and hold ya? Tapi buy untuk di trade? Kayak contoh, kalau semua altcoin yang gue main, kayak Ondo juga, itu nggak ada yang gue buy and hold kan. Contoh kayak Render juga, itu gue nggak buy and hold. Play-nya cuma 2 bulan. Karena kripto tuh relatif cepat, bro. Kripto tuh relatif cepat. Kalau misalnya posisi altcoin, itu nggak ada yang gue hold buat seumur hidup tuh nggak ada. Kayak Sui, November gue call di video YouTube gue, 1,9 berapa, sekarang 4, harusnya 5 ya hari ini. Gue belum cek lagi, harusnya 5. Naik dalam waktu 2 bulan. Terus udah, selesai gitu. I'm out. Gitu. Iya. Tapi buat teman-teman nih bro, kan pasti kan banyak juga yang nggak nonton semua videonya lah gitu kan. Bisa aja nonton sepotong. Ya beli Bitcoin dah.
Karena lu Lebih berarti banyak. nggak sepinter itu, lu nggak punya waktunya, lu nggak mau belajar, lu Iya. beli Bitcoin, that's it. Beli Nah. S&P, beli Bitcoin, that's it. Nah itu kita assume kalau misalnya mereka punya cash buat invest lah ya Iya. saat ini. Tapi kalau misalnya mereka misalnya yang tadi deh Manta gitu. Berarti sarannya gimana? Apakah maksudnya ini masih ada potensial buat balik lagi ke mereka punya original $2, $3 kah? Iya. Atau menurut lu ini udahlah forget it, masukin ke yang lain aja gitu. Satu, gua nggak tahu masuknya di berapa. Misalnya masuknya kan berapapun lah. Tapi pertanyaannya kan bisa naik nggak gitu? Kembali Oh. gitu. Sekarang misalkan $1. Gue nggak ngikutin sih. Menurut gua gini, awalnya gua lihat project itu is a very nice project ya, yang dia mau bikin di layer 2 itu. Cuman kalau kita lihat layer 2 secara overall bro, bahkan yang dipegang sama exchange besar kayak Mantle dan lain-lain, Polygon Arbitrum is going down. Jadi problemnya sebenarnya bukan di layer 2-nya, tapi di Ethereum-nya. Ethereum ini bermasalah kan. Vitalik juga lagi banyak ributnya sama komunitasnya. Jadi kayak begini tuh perkembangannya harus diikutin terus. Contoh, kalian harus anggap project crypto tuh persis kayak lo analisa saham. It's a company, jadi ada orangnya, segala macam. Kalau misalnya target dari orangnya berubah, ya sudah. Cuman apa yang gue lihat nih dari Manta ini, kayak itu foundernya bahkan coba terus untuk try to contact gue, mau ketemu gue nih. Gue bilang, gue ngapain gue ketemu lu kerjain aja projectnya, gue bilang kan. Dan kalau apakah gue mau projectnya bagus, gue mau semua project crypto juga bagus gitu kan, biar crypto naik, harganya naik semua. Cuman yang at least yang gue lihat dari foundernya adalah satu, ketika mereka dapat duit kan? Iya. Mereka choose untuk ke Bali bikin acara di sini instead of growing the project. Satu itu. Mereka pasang banner itu dari ujung ke ujung tuh. Gue sampai kayak bercanda sama kakak, ini duit kita nih kayaknya. Tapi ini gue ada untung ya dari Manta yang posisi pertama, posisi kedua. Tapi gue juga disclaimer sih, gue juga ada rugi di Manta. Kakak juga rugi besar. Gitu. Dia rugi besar, gue juga rugi besar ada. Jadi gue pertamanya untung, abis itu gue pernah rugi. Gue bicara ini duit gue nih. Maksudnya kayak ngapain sih lu pasang banner di Canggu, lu kerjain aja projectnya. Satu dari founder, dua bikin acara terus bikin lampu di tempel. I don't think that's a nice thing to do ya as a founder. Dari situ ya gue nggak mau punya posisi kalau gue. Itu kalau Oh, lu berarti bener-bener Jadi ngeliatin saham ya? Lu turunnya, ngeliatin iya, projectnya? gue projectnya. Pertama, it's because of Ethereum-nya yang nggak perform. Jadi kalau Ethereum waktu itu 8.000 itu semua beda cerita. Itu Manta ke 10 waktu itu. Tapi kan nggak terjadi, dan Vitalik kayaknya agak-agak sengklek juga. Jadi dari layer 2-nya turun semua, Arbitrum yang bagus, Polygon semua hancur. Termasuk salah satunya layer 2-nya adalah Manta. Dan kayaknya foundernya pun ngerasa itu, terus dia melakukan desperasi play yang seperti itu, bikin acara di Jakarta, nggak jelas begitu lah. Ya begitu. Iya, iya. Dan menurut gua lebih suka orang kerja. Lu mendingan gimana? Kayak direktur perusahaan begitu apa kerja kan? Gue mendingan lu kerja gitu. Menariknya ini kan, kalau nggak salah kan gue pernah nonton video lu kan, kalau nggak salah lu yang lebih ke Solana, Ya. kakak tuh yang lebih ke Ethereum ya? Iya. Bener nggak ya? Iya, Gitu. benar. Nah, menurut lu, Gue Solana guy. ya lu Solana, dia kan Ethereum guy kan. Gue sempat lihat perdebatan lu berdua, lumayan lucu lah. Dan itu kan menarik kan, even the same, lu partneran pun juga ada perbedaan opini. Oh gitu iya, kan. betul. Tapi kayak menurut lu itu tesis, gue gak tau deh, lu ingat atau enggak, tapi tesis dia percaya sama Ethereum dan lu tidak percaya sama Ethereum itu apa? Kalau Ethereum, ya mungkin dia juga dia main Ethereum udah lama kali ya. Ada personal bias. Kalau gue lihat Ethereum itu sebagai teknologi, oke. Jadi Bitcoin gue lihat sebagai properti, altcoin tuh gue lihat sebagai, gue anggapnya venture investing bro. Would I invest in someone like Vitalik? I don't think so. Enggak sih bro, kayak foundernya nyanyi itu enggak lah. Gitu. Solana kalau gue punya keraguan uangnya dipakai sama Ukraina jadi kayak, tapi at least untung gitu ya. Karena gue lihat itu kayak invest di project gitu. Is that something I would really buy? Namanya sendiri kan Ethereum itu diambil dari nama game kartu bro. Itu kayak, gue lupa itu game kartu atau apa, pokoknya dari game lah itu namanya. Ngasal tuh dicomot aja nama, kan dia suka. Jadi secara teknologi it's a nice thing, tapi teknologi itu selalu berkembang bro. Jadi Bitcoin kan properti gue bilang. Ethereum itu teknologi. Gue yakin pasti ada teknologi lebih bagus dari itu. Which is Solana, Proof of History. Dari Solana ada yang lebih bagus nggak? Sui. Dia pakai DAG. Ini tuh ntar ada yang lebih bagus dari Sui nggak? Ada pasti. Karena ini teknologi formatnya, bukan properti kayak Bitcoin, beda. Teknologi, there's always a better one. Dan gue nggak suka beli yang dinosaurus kalau teknologi. Kalau gue. Gitu. Terus ini bro, sekarang kan gue yakin udah banyak orang tuh yang udah melewati siklus inilah ya di tahun 2024, 2025 ini. Hopefully banyak yang udah lebih pinter dan juga bisa memposisikan diri untuk siklus seterusnya nih. Soalnya menurut gue kalau misalnya kita bisa punya cash, duit, dan juga kita udah punya know-how-nya, waktu nanti ada market bottom itu jadi opportunity yang sangat besar gitu kan. Buat kita kan. Nah makanya menurut
apa advice lu buat orang-orang yang mungkin ini cycle pertama gitu ya? Lu kan udah berarti berapa? 3 Tiga. cycle ya? Lu kan 3. Ini cycle pertamanya mereka. Apa yang mereka harus prepare supaya nanti nih, kapan ya, 2025 akhir, 2026 waktu market crash atau segala macam, mereka udah bisa prepare untuk ambil opportunity the next bulan ya gitu. Gini, apakah lu mau invest or trade for a living atau enggak? Kalau misalnya mau ya lu main begitu. Kalau enggak ya invest tiap bulan aja, sederhana. Lu kan kerja, lanjut jadi manajer, duitnya tabung, beli Bitcoin, that's it. Nggak usah pernah pikirin, oh ini ntar Fed rate bunga, nggak usah. Kecuali mau jadi professional investor, itu saran gue sih bro. Karena itu sangat beda gitu loh skill setnya. Kayak apa yang gue lakukan tuh bener-bener gue tuh harus ngikutin loh. Ini Jepang nih mau red hack ya di BOJ hari ini. Gue harus ngikutin kayak pagi bangun tuh baca gitu loh. Kalau itu bukan kerjaan utama lo, you will never even. Orang tuh punya gini, orang punya fantasi bahwa they can beat the market. Oh ini cuannya segini, segini. Tapi kan lu cari picking, lu mental accounting dari lu punya basket kecil itu kan. Coba deh simple. Yang main saham deh. Lu lawan BCA 10 tahun lalu menang nggak sama sekarang? Total portfolio gue ngomong ya. Kayak misalnya lu punya 100 juta, 100-nya dimasukin ke BCA. Jangan lu ngomong lu 100 juta terus 10-nya terus kayak beli pani naik jadi 40 terus kayak 100 jutanya gitu 10 tahun lalu. Menang nggak lawan BCA? Belum tentu. Karena beating the market is harder than winning in the Olympics. Itu kata Ray Dalio. Iya. Lu ngalahin S&P, it's very hard. Tapi dia bilang, gampang, oh gue punya portonya 300%. Ah, mana gitu. Apakah semuanya? Kan kalau kayak gitu ngitung indeks kan pakai semuanya. Kayak gue kan semuanya di Bitcoin nih. Kalau gue mau main semuanya altcoin, gue harus bisa ngalahin ini. Bisa nggak? Belum tentu. Ya sure ada yang kayak 30 juta bisa jadi 7 miliar. Tapi kalau misalnya gue masukin 1T, bisa nggak ngalahin 1T gue di Bitcoin? Belum tentu kan. Kalau misalnya 1T terus lu sebar, mungkin ada yang kayak 10M jadi 20. Tapi kan itu cuma cerita-cerita kecil. Bukan real 1T-nya jadi untung 200M. Tahun depannya untung lagi 200M, nggak gitu kan? Iya. Nah ini pertanyaan menariknya kayak gini bro. Kalau misalnya lu itu 98% di Bitcoin, terus kalau kayak gitu ngapain? Purpose untuk lu menjadi fokus full time di sini buat apa kalau kayak gitu? Bukannya oh ya udah lu liburan aja deh ke Eropa kayak 6 bulan segala macam, beli aja Bitcoin terus 58%, udah bakal mirroring performance-nya juga. Karena gini, Bitcoin itu not necessarily an index. Sama lah, apakah lu beli Nvidia lu bisa tidur? Jawabannya bisa, tapi lu mau cover karena Nvidia ngapain? Itu yang gue lakukan. Karena size gue besar sekali, gue harus lebih tahu Bitcoin dibanding semua orang di planet bumi ini kalau menurut gue, kalau buat gue sendiri. Iya. Gue harus yang paling tahu Bitcoin tuh ada perkembangannya apa. Jadi gue ngikutin bro. That's why gue subscribe informasi kan. Karena gue harus mau nggak mau ngikutin bro. Contoh kayak misalnya lu beli saham dengan semua duit lu, masa lu nggak mau cover sahamnya? Iya. Kalau misalnya gue punya 98% di bank BCA nih saham gue kan lebih tahu tiap kali dia earnings call tuh dia ngomongin apa tuh gue bakal dengerin tuh transkrip satu-satu. Ya gitulah. Oke, terus apa pertanyaan publik lagi nih? Cara yang paling efektif untuk scale up wealth itu kayak gimana? Ini kita ngomongin 100 juta pertama, 1 miliar, 10M dan 100 miliar pertama. Cara scale up ya. Supaya bisa dapat lah, bisa dapat 100 juta, 1M, 10M, 100M. Gampang. 100 juta paling cepat jualan. 100 juta. Paling cepat lu mau 100 juta jualan. 1 miliar jualan bisa. 10M cash ya. Buat jualan doang agak susah. Itu formatnya sudah bisnis, ada karyawan. Udah lu udah leverage waktu orang. Lu udah belajar investing, lu udah leverage duit lu. Jadi udah 10M itu udah ada leverage lah. Ya. Lu udah punya karyawan, lu punya orang-orang yang bantuin lu lah. Uang lu udah ngebantu lu tuh di 10M. Kalau misalnya 100M tuh lu harus build something yang valuable ke masyarakat luas. Atau lu jadi hyper egois di dunia financial market. Menurut gue itu, kalau perspektif gue paling gampang ya. Ada banyak cara menuju 100M. Gue kenal banyak sekali orang yang punya 100M. Antara lu bikin bisnis yang sangat valuable, kayak lu bikin toko perkakas lah, terus banyak gitu tokonya. Atau lu jadi egois di financial market. Maksudnya apa tuh bro? Karena gini, cara bikin orang itu maksudnya. Cara bikin duit tuh cuma dua yang gede ya di dunia ini. Antara lu build massive value atau lu jadi bajak laut di market. Ini gue to be frank, tapi yang gue pilih waktu itu jadi bajak laut di market. Contohnya kayak apa tuh maksudnya? Contohnya, Susquehanna deh misalnya, SIG. Teman-teman mungkin nggak tahu, Jeff Yash tuh lebih jauh dari Ray Dalio. Jeff Yash itu dari dulu cuma main poker bro. Main poker, bikin Susquehanna trading firm. Cuma buat ngerampok uang orang dari market gitu.
Udah, tapi hartanya 50 billion gitu loh. Dia nggak bring value apapun ke dunia ini. Dia cuma ngambil Steve Cohen, Point72. itu. Bikin tim, trading. Nggak bring value gitu loh. Maksudnya. Secara kasar tuh nggak bring value. George Soros kan nggak bring value ke dunia ini, bro. Dia nggak bikin dunia ini jadi lebih baik, malah ngerusak kan sebenarnya kan. Iya. Itu, maksud gue jadi bajak laut market tuh itu. Jadi, cuman ngambil doang gitu dari financial market. Karena uang jadi uang tuh lebih enak sebenarnya. Kalau ngerti cara, tapi ini yang paling sulit dari semuanya. Ini sulit sekali. Ini butuh orang sangat pintar, sangat disiplin, sangat fokus. Nih bro, apa bedanya pengalaman lu ya? Pegang uang 100 juta, 1 miliar, 100 M, 1 T. Secara mental mindset, apa yang berubah? Dari tahap waktu lu pegang 100 juta pertama, 1 miliar pertama, 10 miliar pertama, 100 M, 1 T gitu. Oke. 100 juta itu masih bodoh banget secara, teknis keuangan gue sebutnya, teknis kali ya. Jadi misalnya kayak gue tuh nggak ngerti pencatatan buat accounting sederhananya buat bisnis gue yang kecil itu gue nggak paham. Jadi kayak bego banget lah, ngatur duit tuh bego banget. 1 M tuh udah mulai ngerti itu. Financial planning, dasar. Oh ini ada dana yang gue set aside. 10 M itu agresif. Karena gue ngerasa, kalau ini di gue personal ya, 10 M gue jadi agresif. 1 M tuh gue lebih konservatif. Karena baru 1 M. Ketika 10 M, nah ini gue udah selamat di hidup. Gue udah selamat gitu kan. Itu gue gaspol tuh sampai 100 tuh. Maksudnya agresif dari segi investasinya? Semuanya. Bisnisnya lebih agresif, investnya lebih agresif. Gaspol. 10 M tuh gaspol. Itu angka, menurut gue angka, lu harus ngegas. Itu resikonya aja ke nol, menurut gue. Kalau lu punya duit 10 M, resiko akan ke nol. Resiko akan ke nol? Enggak, lu boleh ngeresikoin itu ke nol menurut gue. Kalau misalnya 10 M? 10 M. Bukan terbalik, bukannya 1 M, lu... Ya kalau lu mau pensiun di 10 M, ya pensiun aja gitu kan. Kan ini kan kita ngomongnya mau naik level kan? Iya. Kalau mau naik level, punya 10 M, habisin semuanya. Lu bakar semuanya. Nggak perlu takut ke nol lagi. Nggak perlu takut ke nol. Karena lu udah tahu cara bikin duit. By 10 M. Kalau 1 M lu harusnya jadi pecundang, karena lu belum jago. Lu cupu banget. 1 M itu lu masih kayak teri gitu. 10 M nih lu udah bisa teri yang udah bisa makan sendiri gitu loh. Udah bisa cari makan loh. Jadi misalnya kan 0 nih, tapi lu udah tahu cara bikin 10 M. Lu udah ada skillnya. 100 M itu lu akan mulai mikir gimana caranya preserve kekayaan. Udah mau deket-deket T itu baru lu kompleks tuh. Lu mulai mikir financial planning lebih kompleks. Lu mulai mikir estate planning. Karena dengan di size segitu lu udah mulai mikir gimana caranya gue setup umbrella fund di Singapura. Fund of funds-nya masuk kemana? Structure-nya apa? Capitalnya, structure-nya apa? Uang gue di mana aja? Apakah di Hong Kong, di Singapura? Lu udah mulai main dengan private banker. Udah beda game-nya. Tapi kalau misalnya kayak gitu, buat apa bro? Boleh enlighten nggak? Misalnya kita bikin kayak fund, umbrella fund segala macam ya. Misalnya dengan lu yang percaya banget 90% Bitcoin, abis itu lu, ya lu kalau misalnya ada kan banker, bisa beli Bitcoin pakai itu bro. Pakai IBT BlackRock kan? Iya. Bisa. Benar. Tapi kenapa cuma strukturnya kan? Kenapa? Cuma strukturnya. Oke. Iya. Lu mau taruh di mana Bitcoin lu? Wallet? Iya. Gua rampok rumah lu habis itu. Kayak yang orang di Cina kan, di hotel di Bali, pacara dihabisin tuh, habis itu dia ditusuk-tusuk kan, terus diminta seed phrase-nya. Hilang berapa T? 3 T. Kayak gitu kan jadi. Dengan ini ada sistem pengamannya lah. Jadinya. Betul. Ya, soalnya gue gak kebayang sih ada wealth manager gitu yang datang ke tim silahkan lu masukin ke sini. Gue kan pasti banyak kan kayak wealth inilah, advisor segala macam. Nah, tapi kalau misalnya di level bawah bro. Bener. Kalau private banker they don't do. Mereka tuh kamu butuhnya apa itu beda. Iya, tapi gue nggak. Ya, kalau orang cuma 10 M sama bank-bank di sini, Pak ini ada asuransi gitu. Tapi kalau misalnya uangnya udah di ratusan M ke atas, orang-orang luar negeri dari Hong Kong gitu mereka beda. Fasilitasnya butuhnya apa gitu. Apa yang lu butuhin dari mereka emangnya? Ya itu nanti mungkin waktu lah. Oke. Terus ini bro, yang tadi gue mau nanya satu hal yang kelupaan. Tadi kan lu kan kategorin 2 orang. Satu orang yang nggak mau pusing. Ya. Dan nggak mau pusing lu beli Bitcoin aja. Cicil aja terus. Ya. Satu orang lagi. S&P juga boleh by the way. S&P juga boleh, ya. Oke. Terus satu orang lagi kan yang lu lebih ke full timer gitu kan. Ada nggak sih benefit untuk kita tuh berusaha jadi di tengahnya? Maksudnya di tengah tuh kayak gini. Maksudnya gue nih sekarang full time employee gitu misalnya. Tapi gue mau part time sambil begitu. Gue mau sambil berusaha supaya timing. Gue mau berusaha untuk nggak bisa. Nggak bisa. It takes all your life. It takes all your life. Untuk jadi kayak Susquehanna tuh it takes all your life.
untuk bikin jump trading, Jane Street itu it Tapi nggak takes usah sampai segitu all lah. your life. Tapi lebih mungkin dia berharapnya tuh Enggak, minimal gue rugi. bisa ngalahin. Pasti rugi punya. Karena gue tahu kayak kakak, contoh ya, kakak kan dosen kan. Itu value yang dia bring ke masyarakat untuk jadi dosen waktu itu. Tapi dengan dia trading dan dapetin duit yang banyak itu value apa yang dia berikan ke masyarakat? Gak ada kan sebenarnya. Sama kayak gue, waktu gue di saham tuh juga itu gak ada value yang gue beli itu. Gue berikan ke masyarakat gak ada, karena gak ada yang tahu apa yang gue bikin. Gue cuma ngambil duit doang dari financial market. Jadi kalau misalnya itu nggak lu full timein, there's no way lu bisa ngalahin orang yang full time. Karena ini zero sum game kan. Lu cuma ngambil dari orang kan. Kayak contoh, ketika lu nyalain kripto lu pikir lu tuh cuma lawan teman-teman lu, kagak. Yang lu lawan tuh Jane Street gitu loh. Lu coba aja cek kantornya gitu kan. Itu layar semua. Itu yang lu lawan dengan semua quant dan math PhD mereka. Itu yang lu lawan. Jadi lu kalau lu nya juga setengah-setengah, lu nggak punya analis, lu nggak ini, ya kalah lah. Karena kan covernya tuh banyak sekali bro yang di cover. Gini, contoh ya. Dari buy side deh misalnya kayak reksadana fund di Indonesia. Kalau lu bener-bener ngobrol sama analis ya, kayak gue tadi sebelum ini gue ngobrolin tentang satu saham gitu kan misalnya. Lu tuh nggak even mulai to get the understanding of how much analis ini pernah nge-cover saham ini bro. Kan? Dia tuh tahu manajemennya. Jadi kalau misalnya di hedge fund ya, buat teman-teman ada gambaran ya, misalnya ada 5 analis gitu kan, gue PM-nya. Satu itu akan datang. Kalau misalnya dia cuma bilang, Pak ini ada investasi menarik begini, itu nggak menarik buat gue. Tapi kalau misalnya dia datang ke gue dan bilang, gue tuh udah nge-cover bank ini 5 tahun. Ada yang berubah, kita harus masuk sekarang. Lu tuh nggak dapet gambarannya gitu. Kalau mikir cuma 2 jam untuk cover saham, kagak bos. Gue zaman gue kayak analisa Arto itu gue covernya tuh bener-bener puluhan jam, ratusan jam. Kayak contoh teman kita Andri Hakim, dia cover Pani. Berapa banyak waktu hidupnya dipakai waktu itu? Apakah dia cuman kayak, oh ini 8 baca sekali, udah nggak mungkin. Manajemen kalau bisa ditelepon ini gimana. Tapi kan orang yang nggak ngerti, mereka cuma mikirnya, oh lu insider lu gitu kan. Kagak, it's fucking hard work bro. Gue di saham tuh lebih bermanfaat ketemu orang, minum malam-malam, ngobrol gitu kan. Nah ini gimana Pak, arahnya kemana, ini segala macam. Get to know the management. Kalau itu, tapi kan saya nggak bisa gitu, makanya lu cupu kan gitu kan. That's it. Nah, skill gap kan, skill issue kan. Gue juga awalnya nggak kenal siapa-siapa, gue cuma beli pakai KTP nyokap gue di sekuritas. Tapi gue sampai sekarang dengan apa ya, gue belajar terus. Karena coverage begitu tuh nggak gampang, makanya menurut gue kalau orang mau setengah-setengah nggak bisa bro. Nggak bisa, sama sekali nggak bisa. Terus saya bilang, tapi cuma ngikut kita aja. Lu nggak tahu dia belinya kapan, jualnya kapan. Gitu. Orang mungkin bisa untungnya banyak, tapi lu belum tentu. Jadi jangan punya mimpi gitu di otak lu bahwa hal yang lu lakukan setengah-setengah di dunia ini akan berhasil. Apalagi di financial market. Karena financial market tuh nggak kenal ampun bro. Ketika lu dibakar habis. Contoh kayak Manta kan. Iya. Ada yang kena bakar habis. Dia bilang, saya beli di 4. Siapa yang suruh beli di 4? Otak bodoh lu kan yang beli di 4 gitu. Makanya rugi semua duitnya. Nggak kenal ampun. Buat orang bodoh tuh nggak kenal ampun. Dan yang ngambilin itu siapa? Ya orang-orang ini, kuan-kuan trading ini. Gitu. Dijadiin banner bro, dijadiin banner. Iya, dijadiin makanan lu. Dijadiin makanan kalau nggak ngerti. Dijadiin banner sama dijadiin stiker Lambo. Iya, gue waktu itu bilang bro, gue waktu famously call tentang interest rate Indo sebelum yang rebound kemarin, gue bilang kan ini bakal drop. Tapi orang bilang, enggak lah ini murah dividennya, belilah kau. Gitu kan. Apa yang mana? Bank? Bank, ada yang bilang, dividennya kan yieldnya 9%. Coba kalian baca dari research seberapa irrelevannya dividen. Dividen tuh hal paling nggak penting di dunia ini. Karena orang tuh mental accounting bahwa dividen tuh berbeda dengan capital gain. It's money, it's the same. Iya. Orang tuh punya imajinasi liar bahwa dividen tuh uang gratis, itu bodoh itu. Iya. Itu ada research dan banyak sekali researchnya. Coba kalian cari deh. Gue kalau nggak salah judulnya tuh The Irrelevance of Dividend Relevance. Lu baca itu biar ngerti. Dividen tuh nggak penting sama sekali. Orang Indo tuh suka masukin dividen dalam kalkulasi itu, gue nggak ngerti tuh belajarnya dari mana itu. Setuju ya teman-teman, lihat kalau misalnya ngasih dividen 3%, biasanya sahamnya habis itu turun 3%. Gini, kalau teori lu bener tentang dividen, kenapa nggak lu beli sebelum pembagian aja, iya kan? Karena setelah pembagiannya dia turun 3%. Sama juga. Iya. Kalau saham Indo tuh lebih tidak adil aja menurut gue, karena ownernya lebih banyak punya kuasa dibanding orang-orang yang beli. Kalau kripto tuh lebih level.